Ravania, SMA Galaksi. Gadis itu berjalan melewati koridor sekolah dengan menundukkan kepalanya. Ini sudah biasa ia lakukan selama bersekolah di sini. Jika ia tidak menunduk, maka mereka semua akan menatapnya dengan tatapan aneh yang mampu membuat gadis itu merasa sedikit tak nyaman ditatap seperti itu. Jika biasanya para gadis di sini kebanyakan ditatap dengan tatapan memuja, maka berbeda dengan dirinya yang hanya dipandang sebelah mata. Sejak ia masuk ke dalam sekolah ini karena bantuan beasiswa, maka tak jarang mereka semua menatapnya dengan tatapan yang sedikit menusuk. Seakan-akan mereka semua tak suka jika dirinya bersekolah di sini. Bagaimana tidak begitu jika rata-rata siswa-siswi yang bersekolah di SMA Galaksi merupakan anak dari keluarga kalangan atas. Sedangkan dirinya hanya gadis sederhana dari kalangan menengah. Lalu apa yang bisa dilihat darinya? Penampilannya pun tak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Bahkan ia tak memakai sebuah kacamata ataupun mengepang kedua rambut indahnya. Dia hanya menguncir kuda rambutnya. Bahkan tak mengenakan kacamata tebal agar terlihat seperti seorang kutu buku yang pandai. Namun semua siswa-siswi di sini selalu menganggapnya gadis yang cupu. Padahal penampilannya pun tak begitu buruk. Tapi jika dibandingkan dengan para siswa-siswi lain, maka ia merasa begitu minder. Pada saat yang lain sibuk dengan penampilan serta fashion masing-masing, maka berbeda dengan yang hanya berdahan pada penampilan sederhananya. Saat yang lain mengenakan berbagai macam make up untuk merias wajah mereka, tapi dirinya hanya sibuk bergelut dengan buku paket super tebal yang selalu ia baca untuk menambah ilmunya. Tak jarang para siswa-siswi di sini membuli dirinya. Padahal ia sama sekali berusaha untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Namun, hal yang ia lakukan selalu salah di mata mereka. Entah apalagi yang harus ia lakukan. Padahal ia hanya ingin bersekolah dengan tenang di sini. Fania, pekik seorang yang sukses membuat gadis itu menghentikan langkahnya. Lalu menoleh ke belakang melihat siapa yang tengah memanggil namanya. Ya benar, gadis yang sedari kemarin dibicarakan bernama lengkap Fania Clarencia. Gadis itu sudah bersekolah di sini sejak beberapa bulan lalu. Ia masih berada di kelas 11 dan memilih masuk ke dalam jurusan IPA 1. Kelas IPA 1 berisikan anak-anak yang pintar dan memiliki otak di atas rata-rata. Bahkan Fania pun masuk ke dalam kategori siswi pintar di sekolah ini. Jika tidak pintar, maka tidak mungkin ia bisa mendapatkan beasiswa dari sekolah yang berisikan anak-anak dari kalangan atas. Gue dari tadi manggil lu tahu, kenapa lu gak berhenti-berhenti? Oceh gadis berambut sebahu dengan alis tebal. Wajah yang terlihat garang. Gadis itu bernama Anggi Jevanka Ervan. Fania beruntung dalam kondisinya saat ini.
Masih ada Anggi yang menemani Fania dalam keadaan senang maupun susah. Padahal para siswa-siswi lain sibuk menjauhinya. Maka berbeda dengan Anggi yang malah mau menjadi sahabat Fania. "Kamu dari tadi manggil aku?" tanya Fania sedikit merasa bingung. "Yes, lu lagian ngapain pakai gak denger sih? Padahal gue udah berkali-kali manggil nama lu." Jelas Anggi yang mampu membuat Fania menunduk. "Eh, maaf, maaf, Fania gak dengar." Sesal Fania merasa sedikit bersalah. "Ya udah, sebagai ganti ruginya, lu ntar traktir gue siomenya bujah ya." Seru Anggi hingga membuat Fania kebingungan. Bujah adalah pedagang yang berjualan di kantin sekolahnya. Gadis itu sesekali meraba saku seragamnya dan mendapati jika uang yang ia bawa sangatlah pas-pasan. Jadi mana mungkin Fania bisa mentraktir Anggi. "Tapi uangku pas-pasan," jelas Fania. Anggi menepuk keningnya lalu mendesis. "Aduh, gue cuma bercanda kali," gagahnya. Dan lagi-lagi itu membuat Fania semakin terheran-heran. "Udah, ayo ke kelas," ajak Anggi segera berjalan bersama Fania menuju ke arah kelasnya. Walaupun Anggi tahu jika Fania berasal dari keluarga kalangan menengah, namun gadis bermarga Ervan itu sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lelaki itu sibuk memantul-mantulkan bola basketnya dengan begitu serius. Apalagi keringatnya yang turun dari pelipis itu semakin membuat lelaki itu terlihat begitu menawan. Kulitnya begitu putih, rahangnya yang tegas, berhidung mancung, alisnya sangat tebal, serta bibir yang menggoda itu membuatnya hampir menuju ke arah sempurna. Lelaki itu terlampau tinggi. Bentuk tubuhnya yang begitu ideal, serta jangan lupakan mata tajamnya yang terfokus pada bola basket tersebut itu berhasil membuat dirinya banyak diperhatikan oleh para kaum hawa yang sengaja memperhatikan lelaki itu yang sibuk dengan bolanya. Hanya lelaki itu yang sibuk bergulat dengan bola basketnya. Sedangkan 3 lelaki lainnya memilih duduk di ujung lapangan seraya memperhatikan lelaki yang sibuk dengan bolanya itu. "Udah kali Vi, itu udah 50 poin yang lu cetak," jelas lelaki bernama Arfan Maulana yang memilih untuk membenarkan tatanan jambul maut miliknya. Lelaki yang sibuk bergulat dengan bola basket itu bernama lengkap Raffi Ozelino Aditama. Siapa yang tak mengenal lelaki ini? Bahkan hampir semua penduduk sekolah pun mengenalnya. Lelaki dengan kelakuan yang begitu tak bisa ditebak ini merupakan cucu dari pemilik sekolah ini. Sifatnya sangat arogan, keras kepala, pemaksa. Jangan lupakan dia merupakan lelaki yang memiliki sejuta pesona. Ya, dia merupakan lelaki yang memiliki sejuta pesona agar para kaum hawa terikat padanya. Siapa yang tidak mau menjadi pacar dari Raffi? Tentu, semua gadis pun mau menjadi pacarnya.
Jangankan menjadi pacar, hanya berdekatan dengan lelaki itu pun para gadis sudah merasa begitu beruntung. Bagaimana tidak beruntung jika keluarga Raffi merupakan orang terkaya di Jakarta ini. Apalagi keluarganya punya banyak sekali perusahaan yang sudah memiliki cabang di mana-mana. Bukan hanya perusahaan, namun ada hotel, kafe, butik, resto, serta banyak lagi. Sedangkan Raffi sendiri sudah biasa baginya saat dia harus bolak-balik berganti pasangan hanya untuk menuruti nafsu bejatnya. Mengingat begitu banyaknya gadis yang sudah menjadi mantan Raffi, bisa dilihat jika para gadis yang sudah menjadi mantan dari lelaki itu kebanyakan memiliki wajah yang begitu cantik, badan yang ideal, dan merupakan gadis dari kalangan atas tentunya. Dia batu, gak bakal mempan. Elak lelaki tinggi berkulit putih bernama Rangga Adelino yang merupakan salah satu sahabat Raffi. Lalu lelaki yang duduk di samping Rangga itu bernama Pratama Adiasta. Ia hanya diam sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Melihat begitu banyaknya kaum hawa yang berjajar rapi hanya untuk melihat Raffi sang most wanted bermain basket. Ke kantin. Ajak Raffi tiba-tiba. Dan itu sukses membuat keempat temannya yang lain segera beranjak mengikuti langkah Raffi. Bahkan saat keempatnya berjalan menuju ke arah kantin, banyak yang menatap keempat lelaki yang ketampanannya tak bisa diragukan lagi. Dengan tatapan memuja tentunya. Bisikan-bisikan memuja tentang mereka pun terus didapatkan.